Halo, selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 10. Hari ini kalian diberi kesempatan yang sangat spesial walaupun kalian libur, bukan libur sih, belajar di rumah ya ini ya. Kakak kalian itu sedang ujian sekolah, kalian diberi kesempatan untuk daring pada hari ini. Nah, harus semangat ya. Oke, hari ini Bu Reni akan menjelaskan materi. Silakan kalian perhatikan. Bu Reni di kelas nanti tidak akan mengulangi untuk menjelaskan. Cuma Bu Reni akan menjelaskan jika ada yang bertanya nanti pada saat kita bertemu secara tatap muka. Oke, begitu ya. Jadi tolong perhatikan dari awal hingga akhir nanti video ini. Gitu. Hari ini kita akan pelajari materi mengenai uang. Sebelum kita ke bank, kita harus tahu apa itu uang, sejarahnya bagaimana, dan apakah uang itu bersifat tunai atau non tunai. Gitu. Oke, silakan kita lihat dulu PowerPoint-nya. Oke. Konsep uang dan bank, kita baca dulu mengenai uang. Nah, di sini tertera sejarah perkembangan uang. Nah, pada zaman dahulu itu manusia belum mengenal uang, nak. Jadi mereka memenuhi kebutuhan mereka itu secara mandiri dengan memanfaatkan apa yang mereka temukan di lingkungan sekitar mereka atau memanfaatkan kekayaan alam. Misalkan mereka membangun rumah, di sini terlihat bahwa rumah mereka tuh masih sangat sederhana dari kayu-kayu yang mereka temukan di lingkungan sekitar hingga daun-dedaunan. Untuk kemudian untuk kebutuhan makan, mereka juga memanfaatkan tumbuhan atau hewan-hewan yang ada di sekitar mereka. Pada zaman ini mereka itu belum mengenal sistem barter ya, nak. Jadi kebutuhan mereka itu masih mereka cukupi secara mandiri. Kemudian manusia berkembang, mereka mau bersosialisasi dan mengenal satu sama lain. Pada masa ini, mereka saling sharing atau saling berbagi kebutuhan yang mereka butuhkan. Ada yang membutuhkan makan, ada yang membutuhkan sandang, dan juga ada yang membutuhkan papan. Nah, dalam hal ini mereka sudah mengenal yang namanya barter. Tetapi pada masa ini mereka dalam barter tidak melihat nilai barang tersebut, apakah sama atau tidak yang mereka tukarkan. Misalkan, Bu Reni memiliki beras setengah kilo. Kemudian teman Bu Reni memiliki ikan nila, katakanlah satu tapi agak besar. Nah, pada zaman ini Bu Reni dan teman Bu Reni ini hanya saling menukar. Bu Reni memberikan nasi setengah porsi tadi, kemudian teman Bu Reni memberikan ikan tadi, tanpa kita melihat harganya itu sama atau tidak, nilainya sama atau tidak. Nah, kemudian mulai berkembang, akhirnya masyarakat itu sudah menggunakan barter yang berkualitas. Pada masa ini, sekarang itu manusia sudah mulai memperhitungkan nilai barang yang mereka miliki. Apakah ditukarkan itu sama nilainya atau tidak, gitu. Akhirnya untuk mempermudah transaksi itu, akhirnya manusia menciptakan yang namanya uang agar mempermudah mereka dalam transaksi jual beli. Itu. Nah, pada masa ini tuh masyarakat atau manusia itu sudah mengenal yang namanya uang. Gitu. Selanjutnya, nah, uang itu apa, nak? Pengertian uang. Uang itu kita pasti tidak asing ya, karena hampir setiap hari kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan kalian diberi uang saku. Uang saku itu kalian nanti belikan makanan yang untuk mengganjal perut kalian supaya di sekolah kalian tidak kelaparan gitu. Nah, uang itu apa? Uang itu adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai atau satuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal,
uang viral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Jadi ini adalah pengertian uang secara umum, baik uang yang dinyatakan tunai maupun uang yang dinyatakan non-tunai. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai transaksi pembayaran tunai dan non-tunai. Kemudian syarat, syarat uang, syarat uang, syarat uang di sini yang pertama adalah dapat diterima oleh umum atau dapat diterima secara umum. Kegunaannya itu harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar utang. Jadi uang itu tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tapi dapat digunakan secara umum, penimbun kekayaan atau pembayar utang. Jadi semua masyarakat bisa menggunakan uang untuk kebutuhan masa depan maupun masa kini. Kemudian yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Jelas, uang itu harus diciptakan itu tahan lama supaya ketika mereka beredar di masyarakat itu tidak rusak dan tidak berkurang nilainya gitu. Kan masyarakat itu kan luas ya, Nak. Jadi uang itu harus diciptakan dengan bahan yang harus tahan lama karena itu akan digunakan terus-menerus satu orang ke orang yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mudah disimpan dan nilainya tetap. Uang diciptakan itu harus simple. Simple. Kita juga tahu uang itu hanya kecil, hanya tipis seperti kertas yang bisa disimpan di mana-mana. Bisa disimpan di buku, bisa disimpan di saku, ataupun di dompetnya. Itu gunanya untuk masyarakat itu mudah membawa kemana-mana agar mereka tidak lupa akan kepentingan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat itu mudah dipindah dan dibawa kemana-mana. Sama, mudah dipindah. Mudah dipindah yaitu tadi karena dia uang itu harus simpel. Selain mudah disimpan juga mudah dipindah tangankan. Jadi tidak ribet ya. Tidak harus ada prosedur dan sebagainya. Karena uang itu sudah digunakan sebagai transaksi ya ketika sudah saling setuju dan sepakat untuk membeli dengan harga segitu ya sudah diberikan saja uangnya gitu. Misalkan membeli dengan harga 50.000 kemudian ada tawar-menawar harga kesepakatannya itu adalah 35.000 ya sudah berarti 35.000. Jadi mudah dipindahkan mudah dipindah tangankan uang itu harus seperti itu karena digunakan sebagai transaksi. Transaksi itu berarti kan satu orang ke satu orang yang lain gitu. Kemudian mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Mudah dibagi dalam hal ini tuh maksudnya ketika kalian punya 50.000, kemudian kalian tukarkan itu eh, dengan 20.000 dua lembar dan juga 10.000 satu lembar. Meskipun itu terdiri dari uang, tiga lembar uang, tapi dia nilainya sama dengan 50.000 tadi. Gitu, tanpa mengurangi nilai. Kemudian jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Ya, uang itu jumlahnya harus terbatas. Karena kalau ketika uang itu beredar sangat banyak, tidak terkendali, itu akan terjadi yang namanya inflasi. Yuk, inflasi apa? Yuk, diingat-ingat lagi. Kan terjadi inflasi. Maka dari itu, uang diciptakan itu tidak sembarang orang itu bisa menduplikasikan uang tersebut. Dan yang hanya bisa membuat uang itu adalah pihak yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membuat uang tersebut gitu. Jadi pihak-pihak dalam pencetakan uang itu adalah orang-orang yang terpilih oleh pemerintah gitu. Jadi tidak sembarang orang itu bisa menciptakan uang itu tidak hanya ngeprint kertas kemudian digunting lah mau pikir itu uang mainan nggak bisa itu udah ada syarat-syaratnya dilihat diraba diterawang gitu kalau kalian
mengecek uang-uang yang palsu atau tidak gitu kan yang ada di iklan-iklan TV gitu. Kemudian yang terakhir, uang bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Nah, syarat uang itu adalah uang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan. Itu syarat uang. Kemudian fungsi uang. Fungsi uang di sini ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli di sini adalah sebagai alat tukar umum. Alat tukar umum ini maksudnya gimana ya Bu Reni? Alat tukar umum ini misalkan seorang petani itu membutuhkan cangkul yang baru karena cangkul yang lama itu sudah rusak. Nah, kemudian dia berpikir karena dia tidak memiliki banyak uang, akhirnya dia berpikir bahwa nanti ketika hasil panennya itu dijual, kemudian menghasilkan uang dan uang tersebut nanti akan digunakan untuk membeli cangkul yang baru. Itu alat tukar seperti itu. Kemudian sebagai satuan hitung ini misalkan harga pulpen itu 15.000. Kemudian ada buku tulis harganya 5.000. Nah, dari harga tersebut kan menunjukkan bahwa nilai pulpen itu 3 kali dari nilai atau harga buku tulis gitu. Kemudian fungsi turunan sebagai alat pembayaran jelas, sebagai alat pembayaran jual beli gitu. Kemudian sebagai alat penyimpan kekayaan. Penyimpan kekayaan dalam hal ini itu adalah ketika kalian menabung, ketika kalian menyimpan uang beberapa ratus ribu, kemudian kalian itu menyimpan itu karena kalian berpikir bahwa itu nanti akan digunakan untuk masa yang akan datang atau keadaan yang tak terduga yang di luar kendali kita gitu. Kemudian sebagai alat pemindah kekayaan. Pemindah kekayaan ini misalkan Bu Reni di Kudus ini kan ngekos, kemudian Bu Reni memiliki rumah di Klaten. Nah, Bu Reni itu pengen punya rumah di Kudus gitu. Akhirnya Bu Reni menjual rumah yang ada di Klaten, kemudian uang tersebut yang hasil jual tadi itu Bu Reni gunakan untuk membeli rumah yang ada di Kudus gitu. Kemudian sebagai alat pembentuk modal. Nah, ketika kalian itu mempunyai uang yang banyak, nah, uang tersebut itu bisa kalian investasikan di perusahaan X. Nah, kalian tidak perlu banyak aktivitas atau perlu banyak usaha supaya uang tersebut itu dapat menghasilkan pendapatan. Nah, kalian cukup menginvestasikan ke perusahaan X yang kalian percayai bahwa uang yang kalian tanam di situ akan memberikan pendapatan yang besar karena sekalian sudah memberikan modal di perusahaan tersebut gitu. Kemudian alat pengukur harga barang dan jasa atau penunjuk harga. Nah, ketika kalian di swalayan atau di toko itu kan pasti ada tertera harga di situ. Nah, eh, uang itu kan digunakan sebagai alat pengukur harga yang menunjukkan harga. Harganya 15.000 untuk ciki yang beratnya sekian, nanti juga harganya 10.000 katakanlah untuk ciki yang beratnya sekian. Jadi sebagai penunjuk harga gitu. Kemudian setelah kita mempelajari fungsi, nah di sini ada jenis-jenis uang, Nak. Jenis uang ini ada berdasarkan bahan pembuatnya, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, kemudian berdasarkan pemakai di dalam dan luar negeri. Nah, berdasarkan bahan pembuatnya itu ada uang logam dan uang kertas. Ini yang sering kita pakai. Uang logam itu ya yang 500-an itu, yang 200, yang 1.000 koin-koin itu. Nah, kemudian uang kertas itu ya uang kertas yang lembar-lembaran itu ada 10.000, ada 2.000, ada 1.000, ada 50.000 yang kalian sering buat transaksi itu. Kemudian berdasarkan lembaga yang mengeluarkan itu ada uang kartal dan juga uang giral. Apa itu uang kartal? Nah, uang kartal di sini adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Nah, Bank Sentral itu bank apa? Kalau di Indonesia, Bank Indonesia. Nah, dan diatur oleh undang-undang negara tersebut. Nah, uang kartal ini contohnya adalah uang logam dan uang kertas. Kalau begitu uang giral itu apa, Bu? Nah, uang giral ini adalah alat pembayaran yang berbentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting seperti cek,
giro, wesel, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan pemakai di dalam dan luar negeri itu ada uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Nah, apa itu uang domestik? Uang domestik itu adalah uang yang hanya berlaku dalam suatu negara tertentu. Misalkan ya rupiah itu termasuk uang domestik rupiah. Kemudian ada ringgit. Ada apa lagi ya? Nanti kalian cari sendiri ya. Kemudian uang regional. Uang regional itu apa, Bu? Uang regional itu adalah uang yang digunakan secara luas di suatu regional tertentu. Misalkan euro. Euro itu digunakan oleh sebagian negara Eropa. Kan di Eropa itu ada Eropa Barat, ada Eropa Timur. Nah, itu tuh sama, mereka menggunakan euro. Kemudian ada uang internasional. Uang internasional itu adalah uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia atau internasional. Contohnya adalah dolar Amerika Serikat atau disingkat USD. Nah, itu contohnya. Nanti kalian bisa browsing-browsing untuk contoh yang lain. Kemudian, nah di sini ada alat pembayaran non tunai. Kalau menggunakan uang tadi kan pembayaran tunai ya. Sekarang kita akan mengenal pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai pengertiannya adalah metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Namanya juga non tunai ya. Kemudian alat pembayaran non-tunai ini memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Ada yang pernah melakukan transfer-transfer gitu? Ada yang punya ATM? Nah, kalau yang punya pasti paham alat pembayaran non-tunai ini. Ketika transfer ke sesama bank ya berarti hanya satu bank itu, misalkan Mandiri ya Bank Mandiri. Tapi ketika dia transfer ke beda bank, ketika Mandiri ke BCA ya berarti membutuhkan lebih dari satu bank kan untuk menyelesaikan transaksi tersebut gitu. Kemudian, arus proses transaksi dan aliran pembayaran non tunai. Di sini ada kredit transfer dan juga debit transfer. Kredit transfer ini adalah pengiriman uang antar satu rekening ke rekening yang lain. Nah, ini tuh contohnya kalian transfer menggunakan ATM atau transfer ke dari M-Banking gitu. Nah, itu namanya kredit transfer. Kemudian debit transfer itu adalah pihak yang punya kewajiban untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima akhir transfer melalui penyelenggaraan pembayaran transfer debit. Ini tuh contohnya tuh ketika kalian menabung. Nah, debit transfer tuh ketika kalian menabung. Nah, kalian kalau pernah menabung terus kalian print ngeprint buku ini, buku tabungan di bank. Nah, itu namanya debit transfer. Kalian menabung di situ, memasukkan uang ke rekening kalian itu namanya debit transfer gitu. Sederhananya seperti itu. Kemudian jenis media pembayaran non tunai itu adalah ada media pembayaran berbasis kertas, media pembayaran elektronik, dan media pembayaran berbasis kartu. Nah, untuk pembayaran berbasis kertas ini ada nota kredit atau nota debit. Apa itu nota kredit dan debit? Nota kredit itu dibuat ketika perusahaan menjual barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Nanti kita akan melihat contohnya di belakang ya, nanti di akhir. Kemudian nota debit. Nota debit itu adalah nota yang dibuat oleh pembeli kepada penjual sebagai pernyataan pengurangan uang atau mendebet. Itu namanya nota debit. Kemudian media pembayaran elektronik itu ada SMS banking, ada M-banking yang kalian yang sudah mempunyai M-banking pasti tahu dan tidak asing gimana penggunaannya. Kemudian ada media pembayaran berbasis kartu itu ada kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, atau e-money gitu. Nah, ini contohnya nih. Ada nota debit, nota kredit, ini debit nih. Ini nota kredit. Nah, ini ada apa ini? Ini adalah contoh cek.
cek dari Bank BCA. Nah, cek ini tuh tidak apa ya, tidak sembarang ya buatnya, bukan seperti nota itu tidak. Cek ini tuh ada ininya, ada hologramnya. Nah, biasanya ini yang punya itu yang nasabah punya deposit yang banyak di bank tersebut gitu. Kemudian, nah ini contoh SMS banking, ini adalah contoh mobile banking, ada BCA dan Mandiri gitu. Dan ini contoh Mandiri debit dan kredit gitu. Kalau yang kredit ini yang biasa kita gunakan untuk transaksi di ATM. Maaf, yang debit, nak. Maksudnya yang debit. Yang debit ini yang biasa kita gunakan untuk transaksi, ambil uang atau kirim uang di ATM itu pakai yang debit. Gitu. Kalau yang kredit ini yang biasa digunakan untuk membeli barang, tapi bayarnya nanti atau nanti dia tuh masuknya ke utang gitu. Kalau yang pakai kredit. Jadi hati-hati. Ini ada limitnya, nak. Per nasabah atau per orang itu beda-beda gitu. Oke. Mungkin ini dulu, nak, dari Bu Reni. Materi hari ini mengenai uang. Oke, silakan kalian pelajari. Kalian catat kalau misalkan kalian ingin memperlengkap catatan kalian atau memperlengkap materi, karena yang di buku paket itu mungkin ada beberapa yang mungkin tidak paham. Yang di Bu Reni sudah bahasakan ke bahasa yang lebih mudah gitu. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Silakan kalian belajar. Nanti pada waktu tatap muka, Bruni akan melakukan tanya jawab kepada kalian, jadi kalian harus paham ya, jadi betul-betul ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di Google Classroom, gitu ada di kolom komentar itu yang di bawah link ini, silahkan kalian tulis pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada Bu Reni. Nanti sambil jalan, Bu Reni akan menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Oke, begitu. Sekian, terima kasih. Dan selamat pagi, selamat belajar, Tuhan memberkati.